Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Wa lanatullahi ala a'daihim ila yaumiddin. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله سلام الله عليكم منا أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bercerita beberapa hal tentang Arba'in. Pada zaman Saddam Hussein, Arba'in merupakan kegiatan yang terlarang. Pada suatu hari disaksikan oleh tentara Amerika yang masih bercokol di Irak. Mereka dikejutkan dengan jutaan orang yang bergerak dari berbagai arah menuju kota Karbala. Buat tentara Amerika yang ada di situ, peristiwa itu sangat mengejutkan. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada rombongan begitu banyak menuju satu tempat. Yang mereka ketahui mungkin sebagian mereka ialah rombongan orang-orang Hindu yang menuju Sungai Gangga, yang dianggap sebagai rombongan terbesar di dunia. Tapi kali itu mereka menyaksikan rombongan yang jauh lebih besar lagi. Ketika mereka mungkin masih maktam, masih memanggil-manggil labbaika ya Husain, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat persis ketika memasuki pintu gerbang Karbala. Dan daging-daging, tulang belulang dan tubuh manusia berceceran menempel pada bangunan-bangunan. Itu peristiwa pertama ketika Arba'in dilakukan setelah Saddam Hussein mati. Dan mungkin orang-orang Amerika mengira bahwa tidak bakalan lagi ada acara seperti itu setelah ditakut-takuti dengan bom yang memporak-porandakan mereka. Tapi tahun berikutnya yang datang jumlahnya lebih banyak lagi, dan sampai sekarang tidak berkurang, bahkan bertambah para pecinta Imam Hussein. Baru saja saya menerima WhatsApp yang melaporkan kepada saya tulisan seorang Nasrani ketika ISIS datang ke daerah Irak. Ada satu daerah di sebelah utara Irak itu yang dihuni oleh orang-orang Nasrani sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan mungkin sejak Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang-orang Nasrani sudah tinggal di situ. Kisahnya sangat mengharukan saya. Sekiranya saya tidak menyampaikan apa-apa, cuma menyampaikan ini aja, itu udah cukup. Jadi ada orang-orang Nasrani tinggal di satu daerah Irak yang dulu disebut sebagai Asyuria, satu daerah sebelah utara Irak. Datanglah ISIS dan rumah mereka ditandai dengan Nun, artinya Nasrani. Mereka dipaksa untuk bayar jizyah, masuk Islam, atau dibunuh. Kebanyakan mereka mengungsi, hartanya dirampas. Bahkan perempuan-perempuan yang masih muda ditangkapi dan dijual sebagai budak. Dan tempat yang paling dekat dengan mereka adalah orang-orang Kurdi. Mereka ketemu dengan orang Muslim Kurdi. Apa yang terjadi di situ? Harta mereka yang terakhir yang mereka miliki dirampas oleh orang-orang Kurdi. Karena mereka dianggap Nasrani. Kalau dia di Indonesia, itu di beberapa sekolah, karena mereka dianggap kafir, mereka dihalalkan darahnya. Kan nyanyian mereka, kafir, kafir, no. Islam, Islam, yes. Dan mereka memusuhi Jokowi. Di kalangan orang-orang Kurdi itu, mereka diperlakukan dengan sangat buruk. Dari situ mereka terus meneruskan perjalanan pengungsian mereka, dan dilalah sampailah kepada daerah orang Syiah. Mereka disambut dengan sangat ramah,
Kalau tempatnya itu tidak cukup, rumah-rumah mereka terbuka. Kalau itu pun tidak cukup karena jumlahnya ribuan, mereka ditampung di Husainiyah. Tempat-tempat berkumpul seperti ini. Setiap hari dikirimi makanan. Mereka disambut dengan mesra. Yang cerita ini perempuan namanya Isabel. Dia terharu, mereka ketemu ulama-ulama ahli agama. Ulama-ulamanya itu rendah hati, duduk di bawah kepada setiap orang dan selalu tersenyum. Untung itu mereka itu ketemunya Syiah yang benar. Mirip-mirip, rada mendekati ke Syiah itu Syiah Hijabi yang menyebarkan senyuman sang Nabi kan gitu. Jadi mereka selalu tersenyum, disambut ramah katanya. Mereka perkenalkan saya katanya kepada Nabi yang penuh cinta kasih. Mereka perkenalkan saya kepada Imam Hussein yang mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya untuk tegaknya keadilan. Mana itu katanya paus, kata dia, yang mewakili kami orang-orang Katolik. Mana itu paus? Dia sebutkan dalam bahasa Arab, somata wasakata wa khofata. Paus itu diam, bungkam dan tidak ngomong sedikit pun. Bahwa ini ada umat Nasrani yang dikejar-kejar, dibunuhi, dibantai, dirampas hartanya, diusir dari rumahnya. Apa yang dilakukan Baba? Baba itu bahasa Arabnya untuk paus, Pope. Apa yang dilakukan Baba? Katanya sakata somata wa khafata. Dia diam, tidak berkutik dan tidak bergumam. Lalu lembaga-lembaga hak asasi manusia itu lembaga-lembaga yang dihuni kaum munafikin, yang menjual penderitaan kami untuk duit mereka. Dan dia menemukan, kata dia, baru sekarang ini tengah-tengah krisis ISIS itu mereka menemukan agama yang sejati. Dan agama itu para pengikut Ahlul Bait. Dan sekarang ini banyak sekali pada acara Asyura itu kelompok-kelompok Nasrani berdatangan. Romo-romo atau kardinal disambut dengan meriah kedatangan mereka. Tidak jauh dari kota Baghdad, jarang di antara peziarah kita yang berkunjung ke situ. Di situ ada palungan. Palungan itu ayunan dan ranjang tempat tidurnya Yesus. Ketika ia lari dari Yerusalem, larilah ke dekat Baghdad itu dan tidur di tempat palungan itu. Kemudian pertama kali ditemukan oleh orang Syiah. Dia di Syiah kemudian menjadikan itu tempat ziarah sampai sekarang. Boleh cek di Google. Tempatnya itu seperti ranjang. Yang berkunjung ke situ nggak ada Nasrani juga sekarang. Yang berkunjung ke situ itu orang-orang Syiah. Mengapa mereka berkunjung ke situ? Bukan hanya karena di situ pernah Nabi Isa singgah di situ, tapi karena Imam Ali dalam salah satu perjalanannya singgah di situ, kemudian ia sholat di situ. Setelah itu Imam Ali memberikan contoh supaya orang-orang Syiah sepanjang sejarah berkunjung juga ke situ. Saya ingin menunjukkan bahwa perjalanan Imam Hussein itu adalah perjalanan cinta yang merupakan inti dari keberagamaan yang hilang belakangan ini. Inti keberagamaan itu cinta. Ad-dinu huwal hubb, la dina liman la hubba lahu. Kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi. Agama itu cinta dan tidak ada cinta bagi orang yang tidak beragama. Itu cerita yang kedua. Pembicaraan saya sekarang, saya akan membahas keberatan orang, as-syubuhat, keberatan saudara-saudara kita tentang acara Arba'in. Acara Arba'in itu bid'ah kata mereka. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bid'ahnya Arba'innya. Katanya kalau ziarah ke kubur itu juga dibid'ahkan sebetulnya. Tapi belakangan sudah tidak bid'ah lagi karena banyak di antara mereka yang perlu diziarahi juga. Tapi menziarahi kubur pada 40 itu dianggap perbuatan bid'ah. Karena menentukan waktu, kata itu bid'ah. Saudara harus puasa, itu ada ketentuan dari hadis. Pada ayyamul bayda, yaitu pada 13, 14, 15. Tapi kalau kita tentukan puasa itu pada tanggal 15
Sya'ban, itu disebut nisfu Sya'ban, itu haram katanya, karena kita menentukan waktunya. Kalau kita ibadah tahajud di malam hari kapan saja itu boleh, tapi tiba-tiba jadi haram pada malam nisfu Sya'ban, hanya karena menentukan waktunya. Itu kita sebut saja tukang bid'ah menentukan waktunya. Sehingga saya pernah bicara, pada hari apa Anda mengadakan pengajian di tempat Anda? Malam Rabu, saya bilang. Itu bid'ah, saya bilang. Karena mengajinya itu boleh kapan saja, tapi menentukan hari Rabu itu bid'ah. Menyelenggarakan pesta pernikahan itu boleh, namanya walimatul arus. Boleh, ada dalilnya. Tapi menyelenggarakan pesta pernikahan Anda di gedung Islamic Center Pusdai pada tanggal 17 Agustus itu haram karena menentukan waktunya. Tapi walaupun begitu, saya akan sebut mengapa Arba'in itu harus kita peringati dan mengapa ditentukan waktunya pada hari ke-40. Pertama, kita tidak akan membahas ziarah ke kuburnya, karena itu sudah diterima oleh semua orang. Apalagi berziarah kepada para aulia Allah. Ada seorang ustadz ahli sunnah di sini nih, dia suka membimbing jemaah haji banyak ke tanah suci. Satu hari dia bicara kepada saya dengan berurai air mata. Saya ini udah berkali-kali berziarah ke makam Rasulullah. Setiap saya haji, hampir setiap tahun saya berziarah ke makam Rasulullah. Saya takut nanti pada hari akhirat atau di alam barzah Rasulullah menegur saya, kenapa kau tidak kunjungi cucuku? Dia sangat ingin sekali berkunjung ke makam Imam Hussein, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini saya tidak akan menyebutkan namanya. Beliau berkunjung ke Karbala, sekarang berada di Karbala bersama rombongan Ustadz Miftah dan lain-lainnya. Mungkin di Karbala dia akan meneteskan air mata berikutnya, meneteskan air mata kesyukuran karena ia berhasil berkunjung kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ustadz Miftah, doa Nabi Ibrahim ketika dia naik ke bukit, yang kemudian doanya berbunyi, waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Tuhan, jadikan hati manusia itu terpaut kepada mereka. Menurut Ustadz Miftah, dulu kita artikan doa Nabi Ibrahim itu ialah doa supaya orang-orang yang naik haji itu ingin lagi naik haji lagi berkali-kali karena doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi perhatikan doa Nabi Ibrahim itu, apa betul itu yang dimaksud itu supaya orang merindukan Ka'bah itu? Saya bacakan nih doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Tuhan kami, kata Ibrahim, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, di dekat rumah kamu yang suci. Tuhan kami, supaya mereka menegakkan sholat. Siapa mereka itu? Itu keturunan yang ditinggalkan Ibrahim di sekitar Masjidil Haram. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah hati manusia tahwi ilaihim, merindukan mereka, mengangenkan mereka. Kita punya saudara-saudara dari Thailand, dari Malaysia. Kangen itu artinya apa? Rindu yang sangat. Tidak ada dalam bahasa Melayu, yang ada dalam bahasa Jawa. Jadikanlah manusia itu kangen banget kepada mereka. Perhatikan ayatnya, faz'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Kalau kepada Ka'bah, kalau kepada Mekah, itu bukan tahwi ilaihim, tapi tahwi
ilaiha, karena Mekah itu dianggap muannas. Inna awwala baitin wudi'a linnas alladzi bi Bakkata mubarakah. Pakai taknis di situ di ujung. Doa Nabi Ibrahim ialah mendoakan supaya umat manusia merindukan mereka. Mereka itu siapa? Yaitu zuriyat Rasulillah, zuriatnya Rasulullah. Jutaan orang yang sekarang bergerak menuju Karbala adalah dikabulkannya doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka datang berkunjung ke Karbala untuk membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka buah-buahan supaya mereka itu bersyukur. Dan saudara akan lihat di sepanjang jalan puluhan kilometer itu orang mempersiapkan buah-buahan, berbagai makanan kepada para musafir, kepada para peziarah Imam Hussein. Mereka bukan saja menyediakan makanan sebagai rasa syukur mereka melakukan perkhidmatan paling besar dalam sejarah umat manusia. Tempat-tempat makan, mauqif yang paling panjang di seluruh dunia. Dalam perjalanan yang panjang itu tidak henti-hentinya makanan disediakan. Orang-orang yang siap memijiti kaki-kaki Anda yang sakit. Pada pengalaman saya, dilalah kersaning Allah, dan seorang ibu sengaja menukarkan sepatu saya untuk jadi sepatu dia, dan dia tinggalkan sepatunya yang kecil untuk saya. Katanya untuk mengambil berkah. Tapi berkahnya itu menimbulkan penderitaan saya. Karena kaki saya jadi bengkak, karena sepatunya menjepit luar biasa. Dan harus berjalan jauh dengan kaki yang bengkak. Tetapi saya bilang, ada memang di dalam hadis, hatta tawarat qadamah. Mereka berjalan kaki sampai kaki-kakinya itu melepuh. Bukan lagi melepuh, kaki saya itu bengkak, dan setelah itu kukunya mati. Sempat dibawa ke tanah air. Dan saya bilang, ini kenangan dari Imam Abi Abdillah. Ini kenangan dari Imam Hussein. Mudah-mudahan itu tanda bahwa apa yang kita berikan itu tidak seberapa dengan apa yang telah diberikan Imam Hussein kepada kita semua. Saya bacakan di sebuah hadis. Disebut kata tahwi ilaihim. Jadikan hati mereka kangen terhadap mereka. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Wahab. Sekaligus juga untuk mengatakan kepada Anda bahwa ada periwayat ahli hadis di kalangan ahli hadis Syiah yang namanya Muawiyah. Ada nama yang gugur di Karbala itu dari keluarga Imam Hussein, dari keluarga Imam Ali, yang namanya Abu Bakar. Ada yang namanya Umar. Itu jangan buru-buru mengikuti iklan di Saudi. Itu di kuburan-kuburan disebutkan silsilah ini yang meninggal di Karbala, ditulis besar-besar Abu Bakar. Emang gak apa-apa, di kalangan Syiah Anda boleh menamai anak Abu Bakar, boleh menamai anak Umar bin Khattab. Banyak ustadz yang namanya Umar. Banyak ustadz Ahlul Bait yang pertama-tama namanya Abu Bakar. Kawan saya ustadz yang pertama diperiksa karena mengikuti Ahlul Bait, namanya Abu Bakar. Sehingga pemeriksa heran, kenapa Abu Bakar Syiah? Diriwayatkan dari Muawiyah bin Wahab. Itu murid Imam Ja'far. Aku minta izin kepada Abu Abdillah. Lalu ia berkata, masuklah. Lalu aku masuk. Aku dapatkan dia sedang sholat. Dan aku duduk sampai ia selesai sholatnya. Fajalastu hatta qada salatah. Fasami'tuhu. Aku dengar masuk. Imam lagi sholat. Ada salah seorang pemimpin madhab namanya Malik, memimpin madhab Maliki. Tidak pernah aku temukan orang yang soleh seperti Ja'far As-Shadiq. Selalu kalau aku masuk ke rumahnya, aku temukan dia imma sedang membaca Al-Quran, wa imma sedang sholat. Dan hari itu Muawiyah bin Wahab menemukan Imam Ja'far As-Shadiq sedang sholat. Sampai selesai sholatnya, dan aku dengar dia bermunajat kepada Tuhannya dalam keadaan sujud. Duhai
Dia yang telah mengistimewakan kami dengan kemuliaan, yang menjanjikan kepada kami syafaat, yang memikulkan kepada kami risalah, yang menjadikan kami pewaris para nabi, dan yang menjadikan kami penutup umat yang lalu. Ia khususkan kami dengan wasiat. Dia berikan kepada kami ilmu yang lalu dan ilmu yang kemudian. Dan waja'ala af'idatan minan nasi tahwi ilaina, dan dia jadikan hati manusia mencintai kami, kangen terhadap kami. Ampunilah aku dan saudara-saudaraku, dan ampunilah para peziarah kuburan ayahku Al-Husain salawatullahi alaihim, yang menginfakkan hartanya dan mengorbankan tubuhnya karena berharap akan kebajikan yang kami berikan kepadanya, dan berharap akan ada pahala dari sisimu karena menyambungkan kecintaannya kepada kami, dan karena kebahagiaan yang engkau masukkan karena perilaku mereka kepada hati Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan mengijabah urusan kami, dan dengan tingkah laku mereka itu kau masukkan rasa kemarahan kepada musuh-musuh kami. Di sini disebutkan sururon, ini para peziarah itu telah membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya berikan kuliah filsafat di sini. Saya menemukan ada terjemah The Consolation of Philosophy ke dalam bahasa Arab. Consolation of Philosophy itu artinya penghiburan filsafat. Ternyata itu kitab sudah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan judulnya Azaul Falsafah. Dan yang dilakukan oleh kita semua sekarang ini itu disebut majelis Aza. Artinya ini majelis penghiburan, bukan majelis duka cita. Aza itu bukan majelis duka cita. Takziah itu sebetulnya mengungkapkan duka cita, ikut berduka cita. Tapi takziah itu arti sebenarnya menghibur, memberikan hiburan kepada orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Keadakan majelis aza ini termasuk berjalan arba'in. Ini dalam arba'in itu sebetulnya untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memasukkan as-surur, itu rasa bahagia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya musuh-musuh kami mengecam mereka itu karena keluarnya mereka ke Karbala. Tapi kecaman itu tidak mencegah mereka untuk berangkat kepada kami dengan menentang semua orang yang mengecam mereka. Maka sayangilah ya Allah wajah-wajah yang sudah digarang oleh cahaya mentari. Sayangilah pipi-pipi yang bolak-balik di atas kuburan Abi Abdillah Al-Husain. Sayangilah mata-mata yang daripadanya mengalir air mata karena kecintaannya kepada imam. Sayangilah hati yang berguncang dan bergetar karena kecintaannya kepada imam. Dan sayangilah suara-suara yang mengungkapkan kecintaan itu. Ya Allah, aku titipkan kepadamu. Itu doa Imam Ja'far 1400 tahun mungkin sebelum kita sekarang, mendoakan para zuar, para peziarah Imam Husain itu dengan berkata, Allahumma inni astaudi'uka tilkal abdana wa tilkan anfusa hatta tarwihim alal haudi yaumal atas. Ya Allah, aku titipkan tubuh-tubuh mereka itu kepadamu. Aku titipkan jiwa-jiwa mereka itu kepadamu. Sampai nanti aku bisa memberikan kesempatan, memberikan minuman kepada mereka dari telaga Al-Kautsar. Itu yang dijanjikan kepada para peziarah Imam Husain. Dan kita sekarang tidak sempat berziarah kepada Imam Husain, tapi kita bersama mereka dengan roh-roh kita bergabung dengan para peziarah itu dengan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita juga disambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhir, ditunggu oleh beliau di telaga Al-Kautsar. Ketika Muawiyah bin Wahab itu mendengarkan doa Imam Ja'far salamullahi alaihi dalam keadaan sujud, ketika ia terbangun dari sujudnya,
Aku berkata, biarlah aku jadi tebusanku, wahai imam. Sekiranya aku mendengar doa ini untuk orang-orang kafir, karena doa itu ditujukan untuk para peziarah Imam Husain. Sekiranya doa itu ditujukan untuk orang-orang kafir, liman la ya'rifullaha azza wa jalla, orang yang tidak mengenal Allah azza wa jalla, la zonantu annan nara la tut'imu minhu syai'an abada. Sekiranya doa itu engkau tujukan, wahai imam, untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu neraka tidak akan makan mereka sedikit pun juga. Karena dahsyatnya doa ini, kita percaya betul karena doa imam, bahwa orang-orang yang berziarah kepada Imam Husain diampuni dosa-dosanya, dilindungi keluarganya, dipelihara dari kejahatan jin dan manusia, diberikan kepada mereka rezeki yang luas, dan mereka tetap berkunjung kepada Imam Abi Abdillah betapapun banyaknya kecaman berada di sekitar mereka. Bahkan sekiranya ada bom disiapkan di situ khusus untuk para peziarah, orang-orang pecinta Imam Husain akan berbondong-bondong menjemput bom itu karena kecintaannya kepada imam. Saya mendengar cerita ini diriwayatkan kepada saya, haddatsana, ini teman tamu kita yang terhormat, yaitu Syekh Hakim Ilahi. Hakim Ilahi yang pertama. Sekarang itu Hakim Ilahi dengan Romawi 2. Hakim Ilahi yang pertama, sama Ustaz Hakim Ilahi pernah berkata kepada saya dulu, katanya pernah ada pemerintahan raja yang melarang orang ziarah. Tapi orang tetap aja ziarah. Akhirnya ada satu tempat masuk ke arah Karbala itu. Saya pernah tanya waktu ke Karbala, dan memang ada satu tempat yang disebut Maqta'ul Aidi. Jadi tempat pemotongan tangan. Jadi orang yang mau ziarah terus mengorbankan tangannya supaya kesempatannya hanya satu kali. Jadi kalau tangannya udah potong, udah dipatahkan, dia nggak bisa datang lagi ke situ. Pada tahun pertama berbondong-bondonglah orang memotong tangannya. Tapi pada tahun kedua masih banyak juga orang yang berziarah ke situ. Karena orang yang memotong tangannya, terutama perempuan-perempuan atau yang pakai gamis, menyembunyikan tangannya yang patah itu di dalam bajunya supaya ia serahkan tangan yang satu. Hatta menyerahkan seluruh tangan itu, mereka pun siap. Pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil itu Khalifah Abbasiyah, yang dahulu nenek moyangnya menjadi penguasa karena bantuan Ahlul Bait untuk menggulingkan Muawiyah. Nah, dari Khalifah Abbasiyah itu ada khalifah yang paling benci kepada Ahlul Bait, paling benci kepada Imam Ali. Ada seorang komedian, seorang pelawak, kepalanya botak, dan dia mengaku sebagai Imam Ali. Dijadikan bahan cemoohan. Orang-orang berteriak, ya Amirul Mukminin. Anaknya sangat tersinggung. Ada anak Khalifah Mutawakkil tersinggung karena memperlakukan Imam Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kelak anaknya itu yang akan membunuh Mutawakkil sebagai balasan dari Imam Ali lewat tangan anaknya sendiri. Di antara kejahatan Mutawakkil ialah mengubah kuburan Imam Husain menjadi perkebunan, menjadi ladang pertanian. Jadi dialirkanlah air ke situ. Air itu tidak bisa menuju makam Imam Husain itu. Jadi dia berbelok terus. Tidak bisa, walaupun digali ke situ, airnya belok aja. Tidak mau datang ke kuburan Imam Husain. Kemudian dialiri seluruhnya ladang itu, dan dalam tempo 40 hari itu air itu mengering lagi. Jadi nyambung juga ke 40. Jadi 40 hari jadi kering kembali. Pada waktu itu orang-orang yang berziarah karena dilarang juga datang malam-malam ke kebun itu yang sudah dijadikan kebun. Mereka merayap, dan setiap tanah yang dikenai tangannya mereka ambil, dicium sampai ke satu tempat tanah itu wangi, dan mereka yakin mereka balikan tubuhnya, pipinya dibolak-balikan di atas tanah yang harum itu. Dan itu tidak berlangsung lama.
Akhirnya kuburan Imam Hussein sampai sekarang tetap berdiri. Angka 40 itu kenapa 40? Pertama, angka 40 itu memang keramat. Di dalam Al-Quran beberapa kali disebut orang itu kalau dewasa beneran, kalau sudah menjadi orang yang betul-betul dewasa, mature, itu kata Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Lalu kalau dia sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, itu kalau orang sudah capai usia 40 tahun, dia akan mengucapkan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan, bantulah aku bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepada aku dan kepada orang tuaku, dan solehkanlah keturunanku. Aku bertaubat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu. Itu doa dibaca pada usia 40 tahun. Masih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya tidak lebih besar dari keburukannya, itu setan akan memeluk dia dan mencium dahinya. Inilah orang yang tidak akan beruntung. Setan juga merasa kasihan melihat orang yang sudah lewat 40 tahun, tapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. 40 tanda yang istimewa. Dahulu Nabi Musa dipanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 52, adana Musa arba'ina lailah. Ketika kami panggil Musa untuk satu appointment bersama Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Dan dahulu Bani Israel, karena dia menyembah patung dari emas, kemudian dia dikutuk Tuhan dan dia tidak bisa mencapai tujuannya selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard. Maka dia di tempat tujuan itu diharamkan baginya selama 40 tahun dan mereka tersesat di permukaan bumi. Banyak lagi hadis-hadis tentang 40. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, aku jaminkan syafaat baginya. Sampai para ulama membuat kumpulan hadis yang jumlahnya 40. Imam Khomeini menulis tentang arba'in hadisan. Imam Nawawi, imam dari Ahlussunnah wal Jamaah, salah seorang imam dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu juga menulis tentang arba'in hadisan. Hadis lainnya yang pakai kata 40, ma min rohtin arba'ina rajulan ijtama'u fada'ullaha azza wa jalla fi amrin illa istajaba lahum. Kalau ada satu kelompok 40 orang, di sini lebih dari 40 orang, mendoakan sesuatu, Allah akan mengijabah doanya. Kalau tidak ada 40 tapi hanya ada 4, tapi dia bacakan doanya 10 kali, ya jumlahnya jadi 4 kali 10, 40 kali, istajaballahu lahum, Allah mengijabah dia. Jadi kata 40 itu emang sakral. Kalau ada seorang mukmin meninggal dunia, terus menghadiri jenazahnya 40 orang mukminin dan berkata, Allahumma inna la na'lamu minhu illa khaira. Allah ampuni dosa-dosa mayit itu dan diterima kesaksian mereka dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita pilih 40 karena nilai-nilai keramatnya. Tapi sebetulnya karena pada 40 hari setelah wafatnya imam, sahabat Nabi Jabir Al-Ansori berkunjung ke situ ziarah ke Imam Hussein. Dia mandi di Sungai Furat, dia pakai kain kafan, dia dibungkus, kemudian sampai ke makam Imam Hussein, dia pingsan dan tidak sadar-sadar. Setelah itu merintih-rintih dan memanggil labbaika ya Hussein. Itu peziarah arba'in yang pertama. Dalam riwayat yang lain, kedatangannya bersamaan, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kedatangannya bersamaan dengan rombongan Sayyidah Zainab yang juga berkunjung pada
malam ke-40 itu. Peristiwa itu akan dikenang terus dalam sejarah sebagai bukti kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berdoa mudah-mudahan tahun depan kita berangkat, insya Allah mendapat giliran ziarah ke Karbala. Dan kalau tidak, kita juga berhasil berkumpul di sini, menggabungkan kita secara ruhaniah bersama para peziarah itu dan dihitung sebagai bagian dari mereka. In uridu illa al-ikhlas wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.